lebahnya masih jauh di atas. Ini sih belum kelihatan keluar-keluar sarang, dia masih anteng. Bagaimana? Saya sudah keren, sudah seperti astronot. Biar aman. Bapak ketawa-ketawa aja nih Pak Tambu. Dongeng ketangguhan para pemanen madu tradisional selalu menjadi cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Namun untuk menyaksikan proses ini dari jarak dekat, persiapan pun harus matang. Seluruh perlindungan harus melekat di tubuh untuk menghindari lebah masuk dan menyengat kulit. Nah jadi sarangnya itu ada di dahan-dahannya begini. Jadi kalau ini pohon, ini dahan, dia ada di sini-sini. Menggelantung. Pohon sialang merupakan jenis tanaman yang dilindungi secara hukum, baik undang-undang pemerintah maupun hukum adat. Hal ini agar kelestarian pohon tempat bersarangnya kelompok lebah penghasil madu dapat tetap terjaga. Artinya, salah satu sumber penghasilan masyarakat desa pun tetap lestari. Pohon sialang adalah jenis pohon besar dengan garis tengah yang bisa mencapai lebih dari 100 cm dan tingginya bisa mencapai 25 hingga 50 meter. Jadi ini nggak pakai tangga, nggak untuk manjatnya itu ditancepin di pohon-pohon kayunya itu paku, ada yang satu paku, ada yang dua double. Nah itu yang diinjak sama Bang Pendi untuk naik ke atas, sampai ke atas itu paku-paku semua. Itu sama sekali nggak pakai pengaman apapun loh. Dan Bang Pendi tuh nggak pakai sepatu, itu cuman kaos kaki di double 3. Nah kebayang dong, misalnya gini. Kan ini sarang. Bang Pendinya harus jalan ke sini dulu, matang yang ini. Nah, sementara baru nyampe sini ini udah semuanya udah pada keluar. Apis dorsata populer dengan beberapa julukan seperti lebah raksasa, lebah hutan, tawon gung atau odeng adalah lebah madu yang hidup secara liar di dalam hutan. Lebah madu ini sulit dibudidayakan karena sifatnya yang galak dan agresif. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan pohon. Satu pohon sialang bisa berisi 30 hingga 100 koloni sarang. Setiap sarang bisa berisi sekitar 10 kg madu alami. Yang satu ini aja. Berapa kilo? Mama, ini ada kali 3 kilo, 4 kiloan ini. Ini ada hampir 4 kilo nih. Berat. Ini madunya cuma disaring di sini. Ya, taruh situ aja, nanti dia makan. Baru kita iris. Nah, ini kan. Kayak jeruk nipis. Motongnya ada caranya. Kalau misalnya caranya salah, airnya nggak keluar Nggak semua. keluar, ini kan nggak keluar nih. Kalau ini Yang caranya satu ini salah, madunya nggak keluar semua. Kalau ini kan. Sekilas sarang lebah tampak menggantung dan rentan terhadap kerusakan. Namun faktanya, sarang lebah memiliki kekuatan yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan sarang itu untuk menahan beratus-ratus lebah, sekaligus puluhan kilogram madu di dalam sarangnya. Artinya, sistem perakatan yang digunakan untuk menggantungkan sarang di tempat-tempat yang tinggi pun memiliki tingkat kekokohan yang sempurna. Lebah pekerja ini usianya hanya 3 minggu. Dari dia lahir, dia cari makan, bangun sarang, kasih makan bayi-bayi, sampai akhirnya mati. Nah, ukurannya sendiri, lebah pekerja ini lebih kecil daripada ratu lebah. Oh, lihat nih. Dia berusaha nuncep-nuncepin. Ini kalau saya nggak pakai sarung tangan, selesai. Satu koloni lebah terdapat 3 kasta yang dipimpin oleh ratu lebah dengan ribuan ekor lebah pekerja dan lebah jantan yang membangun sarang bersama-sama. Masing-masing kasta mengerjakan tugasnya sendiri dalam sebuah koloni besar. Sesuai dengan namanya, seekor lebah pekerja memiliki tugas membersihkan sarang agar dapat digunakan kembali. Sementara ketika dewasa, lebah pekerja memiliki pekerjaan yang jauh lebih berat,
Salah satunya ia ditugaskan mencari dan mengumpulkan nektar, tepung sari, serta royal jelly. Sepanjang hari, lebah bekerja pulang pergi dari tempat yang banyak sumber makanan ke sarangnya. Bahkan ketika di saat musim bunga telah selesai, seekor lebah pekerja terbang ke tempat yang sangat jauh untuk mendapatkan sumber nektar. Ini larvanya. Bukan larva ratu ya, ini larva biasa nih. Ini gede loh. Saya nggak pernah lihat larva lebah bekerja atau lebah biasa yang bukan ratu sebesar ini. Madu hutan disebut juga madu multiflora karena terbuat dari bermacam-macam bunga tanaman yang berlainan. Umumnya madu hutan berwarna coklat kehitaman karena banyak mengandung mineral, enzim, dan berbagai zat bermanfaat lainnya yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan jenis madu lain yang warnanya lebih terang. Untuk menghasilkan 1 kg madu dibutuhkan sedikitnya 1.100 ekor lebah. Lebah-lebah tersebut harus mendapatkan nektar dari sedikitnya 4 juta bunga. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat lain setelah selesai ngambil madu, nah ini sarangnya yang sudah kosong begini udah dibuang gitu aja, nggak ada pemanfaatannya. Tapi kalau misalnya di sini di Sungai Pagar yang udah kosong nih sarang-sarang begini, ini dibikin lagi jadi lilin. Lilinnya bisa untuk lilin aromaterapi, bisa juga untuk jadi malam di kain batik. Prosesnya seperti apa? Nah ini dimasak dulu. Untuk dapat menghasilkan lilin, lebah pekerja yang bertugas terlebih dahulu meminum madu dan memakan tepung sari sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka bergantungan dan saling berpegangan. Setelah itu dari kelenjar lilin keluarlah lilin yang berada di bagian bawah abdomen. Lilin yang dikeluarkan dalam keadaan cair kemudian akan mengental dalam kepingan kecil. Lilin lebah merupakan lilin yang kompleks, dibentuk dari campuran beberapa komponen meliputi hidrokarbon, monoester, diester, triester, dan berbagai unsur kimia lainnya. Ahli biokimia menemukan lilin dengan lapisan tipis dari unsur lemak yang menutupi daun tanaman atau sama dengan lapisan yang ditemukan pada permukaan serangga atau kulit hewan. Sejak zaman kuno di dataran tinggi Skotlandia, luka dan eksim diobati dengan bantuan salep yang terbuat dari lilin lebah dengan campuran bahan lainnya, yaitu minyak ikan dan getah pinus. Sementara dokter Cina kuno pada sekitar 200 sampai 300 Masehi merekomendasikan pasien mereka untuk menggunakan lilin lebah untuk mengatasi berbagai penyakit kulit. Daerah kulit yang mengalami masalah dibungkus dengan perban dan kemudian direndam ke dalam lilin lebah yang telah dicairkan. Mau tahu apa ini? Nah, ini adalah cara paling sederhana untuk bikin lilin. Ini alatnya. Kayak gini cara bikinnya. Begitu dicelup angkat, nanti sampai akhirnya jadi besar seperti ini. Lilin dari sarang lebah ini bisa dikatakan lilin organik karena tidak mengeluarkan asap hitam, aman bagi penderita asma, ramah lingkungan, serta lebih tahan lama jika dibakar bila dibandingkan dengan lilin berbahan sintetik. Nah, untuk jadi proses seperti ini masih panjang kan? Dari awal prosesnya diambil, sarang lebahnya dimasak. Nah, celup seperti ini sampai akhirnya dapat ukuran begini. Nah, ini bedanya dengan lilin biasa, ini lebih elastis. Lihat nih. Gak patah. Dan kalau misalnya dibakar, aromanya itu untuk aromaterapi. Emang agak asam ya, Pak ya? Iya. Ini nggak pakai pewarna loh, memang warnanya dia kuning-kuning begini. Nah, bagus ya kalau misalnya dibandingin lilin biasa, bukan sebagai alat penerangan aja, tapi juga ada manfaatnya sebagai aromaterapi.
Indonesia tak hanya kaya akan keindahan alam, namun juga ragam kuliner di hampir setiap daerah. Dari yang unik rasanya sampai yang berbahan baku ekstrim. Ini sebenarnya cara masaknya bukan seperti ini, tapi saya iseng aja nih. Gak kebayang kan kalau misalnya cara masak larvanya kayak yang saya lakuin, dicabutin satu-satu, bisa-bisa masaknya minggu depan. Ini bentuknya seperti ulat sagu, tapi ini versi lebih kecil dan gak ada kepala. Baunya manis. Makan, kameramen saya bilang mama. Rasa madu ada, cuman ada agak-agak asemnya sedikit. Dibilang enak, kayaknya lebih enak di rendang. Sabar, ini mau dibikin prosesnya. Mungkin bagi sebagian orang, larva lebah atau anak lebah tampak menjijikan. Namun bagi warga Sungai Pagar Riau, larva lebah adalah bahan baku pengganti daging dalam masakan rendang. Bagi mereka, di samping enak, ternyata rendang anak lebah juga memiliki khasiat bagi kesehatan. Di antaranya mengatasi alergi terhadap antibiotik, mengatasi demam, diare pada anak, serta meningkatkan stamina. Dan ini yang akan kita masak. Lihat yang di samping situ, udah ada sambal hijau atasnya. Sepertinya enak. Ini hal yang luar biasa, saya baru sadarin barusan. Jadi kalau misalnya dilihat deket, ini yang larva yang masih kecil-kecil banget, yang masih halus, itu adanya di center, di tengah. Jadi sama gitu, maksudnya caranya menaruh larva sama caranya membangun sarang tuh hampir sama. Justru sama persis. Jadi yang sudah mulai besar-besar itu ada di pinggir. Yang bayi-bayi banget kecil itu adanya di tengah. Kalau misalnya lihat lebih detail lagi, nah, larva, terus ada bipolennya, lalu larva, lalu ada bipolennya. Jadi ini buat make sure kalau misalnya anak-anaknya ini nggak kekurangan makanan. Jadi memang urutannya keren nih. Ini desainernya luar biasa nih. Polen sendiri adalah tepung sari bunga. Di dalam sarang lebah, tepung sari ditempatkan di dalam sel penyimpanan dekat dengan larva lebah, sehingga mudah tersedia sewaktu memberi makan larva. Larva inilah yang menghabiskan sebagian besar persediaan tepung sari. Kandungan tepung sari ini memberikan nutrisi yang diperlukan untuk membentuk otot dan daging dalam badan lebah. Ini beneran loh, ini direbus begini aja nih. Jadi setelah atasnya dikasih bawang, cabe, bumbu-bumbunya cuma itu aja ya Bu ya, bawang merah, cabe, serai, itu aja terus langsung direbus. Oh, jahe terus langsung direbus. Dan itu larvanya udah keluar ya? Iya. Tahu ya? Ini baru sedikit aja masuk ke wajan, itu larvanya udah pernah keluar ya? Iya. Tapi sarang dia pun nanti sama-sama ikut dimakan juga. Udah lepaskan ini ya. Ini mau ditutup. Proses memasaknya hanya membutuhkan bumbu sederhana dan memanaskan sarang agar mencair dan tidak tercampur dengan larva. Nah ini juga proses pemisahan dari lilin di sarangnya itu. Jadi itu pada keluar-keluar, jadi nanti bersih, nggak pakai lilinnya lagi ya. Tapi pemisahan lilinnya unik, kenapa campur sama cabai sama bawang, udah campur bumbu. Teksturnya lembek. Rasanya mirip rendang daging, beneran. Ini rasanya mirip rendang daging, tapi ada satu nih yang lucu kalau dimakan di mulut saya. Jadi kan tadi dimasak beserta lilin-lilin ya. Jadi ini sekarang rasanya di langit-langit itu kayak makan gazebo atau sandung lamur, lemak, ya itu nempel. Lilinnya nempel. Emang begini? Iya. Itu esensinya makan rendang lebah dari sini. Pokoknya kalau teman-teman berkesempatan traveling dan mampir ke Sungai Pagar harus nyobain nih salah satu kuliner ekstrimnya, rendang anak lebah.
selain dari daerah rawa-rawa, lokan. Nah, nih proses nyarinya kayak begini. Kita nyebur-nyeburan, basah-basahan nyari dalam lumpur. Nah, biasanya dia tuh ada di dalam, tertanam. Dirasanya pakai ini, sensor tangan. Begitu. Ayo ikut turun. Di balik tanah berlumpur di areal Pasang Surut ini tersembunyi beragam potensi penyambung hidup. Di muara sungai inilah habitat kerang lokan yang terkenal kelezatannya hidup. Pantai berlumpur dicirikan oleh guguran butiran sedimen yang sangat halus dan memiliki tingkat bahan organik yang tinggi. Pantai ini juga banyak dipengaruhi oleh pasang surut yang mengandung sedimen secara periodik sekaligus alami. Ada juga yang kecil. Nah, rasa lokan ini sendiri memang tidak seenak tiram. Tapi, nah untuk Indonesia yang 70.000 hektare daerahnya adalah rawa-rawa seperti ini, wis, ini paling banyak nih berarti. Dan di sini dimakan ya bang ya? Dimasak apa? Masak gulai juga. Wis, gulai lokan. Nah, ntar dulu, cari dulu yang banyak, nanti kita masak. Bivalvia adalah sebutan bagi semua moluska yang masuk ke dalam jenis kerang-kerangan. Kerang telah dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sejak zaman purba. Dagingnya menjadi sumber protein, cangkangnya dijadikan perhiasan, alat rumah tangga, bahkan alat pembayaran. Ini biasanya nih kalau yang pencariannya susah seperti ini, ntar kalau pas dimasak rasanya. Udah cukup? Masih mau lagi? Kurang? Oh. Lumayan. Ini ada 3-4 kilo nih. Tapi kalau misalnya udah dilepas cangkang cuma segini-segini nantinya. Jadi ini sepertinya kurang. Cari lagi. Saya mau makan enak setelah kerja begini. Tinggalin aja deh, biarin situ dia yang tanam. Ketawa mulu. Ya. Ini mau narik kaki nggak bisa, super. Ya udah Pak, ya tinggal Bang. Tarik. Gak bisa. Ya, saya bisa aja. Tarik. Ah. Gak bisa. Satu dulu Pak. Ini buat saya pekerjaannya udah susah. Jalan di lumpur itu susah. Tapi buat para pencari lokan, ini sebenarnya di saat surut seperti ini justru jaya-jayanya nih paling gampang nyarinya. Tinggal raba-raba aja. Bayangin di saat hujan atau di saat musim banjir, itu nyarinya harus saingan sama buaya muara. Serius, udah gitu pakai sampan dan harus nyelam lagi. Konon, kerang lokan mengandung sumber protein hewani yang lengkap. Protein kerang unggul karena mudah dicerna dan diserap tubuh setelah dikonsumsi. Hebatnya, kemampuan tubuh mencerna protein kerang adalah sekitar 89-95%. Hal ini berarti kerang dapat digunakan sebagai sumber protein yang baik bagi semua kelompok usia. Nah, jadi cara masak lokan ini juga ada macam-macam. Nah, kalau misalnya tadi kata Bu Erna, kalau misalnya dipecahin begini, nanti rasa lokannya jauh lebih manis. Maaf Bu, kena ya. Jauh lebih manis dibandingin yang direbus dulu. Tapi ya gini, bukanya pakai tenaga ekstra, berantem. Nah, ini jadi diambil semua nih. Ini diambil semua gini. Dan gak ada yang dibuang. Ini semuanya nanti dimamak. Nah, yang mau kita bikin itu adalah gulai lokan ya Bu Erna. Hihi. Nah, nih saya udah bersih-bersih. Bu, saya tadi lumayan capek nyarinya. Saya boleh duduk aja nggak Bu? Ibu masak, nanti kita tinggal makan bareng-bareng.
Ini semuanya enak. Nipah sering dianggap sebagai tumbuhan liar tanpa manfaat. Maka ketika orang membuka tambak, nipah akan menjadi yang pertama digusur keberadaannya. Padahal nipah membawa banyak berkah bagi manusia yang pandai memanfaatkan dan mengolahnya. Lihat nih, kalau yang masih pucuk, masih mulus begini, rapi, belum ada kayak keluar daunnya. Nah ini yang dimanfaatkan pangkal daun dalamnya. Keras loh ini. Panjangnya. Kalau mau saya ditegakin begini panjangnya ada 4 meter. Ini kalau misalnya susah gitu ngebayangin, apalagi saya orang awam yang mana yang 6 bulan gitu kan. Tapi kalau misalnya dipegang dari yang lain, sepertinya nih pas satu lingkar seperti ini yang ditebang. Nah itu sama semua ukurannya. Nipah dapat diibaratkan sebagai pejuang. Ia adalah benteng bagi air tawar terhadap air laut. Lenyapnya rumpun nipah bisa membahayakan daratan. Ancaman abrasi dan kerusakan tanah mudah terjadi karena tidak ada lagi yang membentengi. Agar nipah yang kuat dan rapat mampu menahan gempuran ombak laut layaknya tanaman bakau, sehingga mencegah terjadinya erosi oleh air laut. Warga desa Tanjung Lajau telah mengambil pucuk nipah sebagai salah satu sumber penghasilan mereka selama 8 tahun. Beruntung ternyata menebang dan mengambil pucuk nipah tidak serta-merta membuat tanaman ini mati begitu saja, sehingga masih dapat menjadi pelindung bagi pemukiman warga. Jadi nih ya kalau misalnya ini awalnya begini. Astagfirullahaladzim. Nah nih, ini kan dia ada 2 tulang nih. Nah tulangnya ini dua-duanya dikopek ya. Iya, satunya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Keras ini Yang batang tengah itu laki-laki disebutnya. Ini disobek begini, ininya ini keras. Nah terus harus dikepit. dikepit ya, terus dirapikan bawahnya. Kalau tidak dia habis Hah? Tuh. pelan-pelan. Ini tertinggal semua ini. Tertinggal semua kalau seperti ini. Ini nih sepertinya harus ditarik dulu. Tarik gini. Pelan-pelan. Ini nggak segampang kelihatannya. Kalau nyobain ini keder. Ini saya aja keder. Ada batang laki-laki, ada batang perempuan, ada kulit ari yang depan, Ya, ada yang belakang. yang belakang. Nah itu semuanya harus dibersihin. Kenapa? Nanti saat saat dijemur itu pucuknya harus ngegulung. Kalau dia ngegulung itu harus bersih dari kulit ari. Tanah Sumatera pernah menjadi bagian masa kejayaan rokok daun nipah muda yang dinamai rokok pucuk. Kini pamor rokok pucuk kalah saing dengan rokok modern dengan penampilan dan rasa yang jauh lebih beragam. Namun, hampir sebagian besar masyarakat desa Tanjung Lajau, Kecamatan Tembilahan, mengerjakan olahan pucuk nipah sebagai bahan baku pembungkus rokok daun yang akan dikirim ke Thailand. Nih, jadi memang unik nih di desa Tanjung Lajau ini kalau misalnya di sini hampir 100% semuanya pengrajin nipah, ngeletek-ngeletekin begini. Jadi udah biasa nih pemandangan seperti ini tiap pagi depan rumah. Nah, ini sampai keliling kampung juga begini kegiatannya. Ini saya harus berhasil dulu ngeletekinnya. Kalau nggak boleh gerak dari sini ya, Bu. Tiap hari kamu seperti inilah. Hari pekan ya. Ini hari Kamis, jadi emang kayak gini nih, riuh. Karena semuanya dibawa ke gudang, dijual. Besok itu hari pekan, semuanya pada pengen belanja. Ikut! Oh, saya mau ikut, boleh ikut?
Lahan pohon nipah seluas hampir 17.000 di Indragiri Hilir membuat wilayah ini menjadi penyuplai terbesar pembungkus rokok daun. Hampir 15 ton pucuk-pucuk daun nipah kering diekspor setiap bulannya. Di negara Gajah Putih, pucuk nipah dijadikan pembungkus rokok herbal yang umumnya dikonsumsi oleh kalangan atas. 52. Nah, jadi prosesnya kayak begini nih, begitu sampai sini ditimbang. Nah, tadi yang ibu-ibu dari desa bawa, ini masuk proses filter pertama. Nah, dipilih-pilihin, nanti ada yang akhir. Jadi ini tadi iketan yang gede-gede itu dibuka. Nah, ini yang sudah dipilih. Nah, yang akhir itu yang seperti ini. Ini sepertinya ini tadi akibat perbuatan saya nih, yang kulit arinya nggak kelupas. Itu jadi nggak bisa ngegulung rapi. Sementara kalau yang bagus, gede ya. Nah, yang kayak gini, nah ini dibuang lagi nih di proses filter pertama. Karena kalau yang kayak gitu masuk tembakau, begitu nanti masuk tembakaunya itu nggak akan bisa menggulung dengan rapi. Nah, ini ruang pengawetannya. Baunya tajam. Nah, di sini pengawetannya pakai belerang. Nah, pengawetannya ini sendiri bisa 6 sampai 8 jam prosesnya. Kenapa pakai belerang? Karena menurut masyarakat di Tanjung Majau, kalau misalnya pengasapannya pakai belerang, hasil pucuk nipahnya itu lebih putih dan lebih bersih. Nggak kuat. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.